Di sebuah negeri yang rusak luar dan dalam, hanya beberapa sisa kepingan integritas, tersembunyi sebuah konspirasi besar yang melibatkan kekuasaan, uang, dan pengkhianatan. Semua bermula dari seorang jenderal polisi bernama Lambo. Di hadapan publik, ia dikenal sebagai perwira tinggi yang tegas dan berprestasi. Seragamnya penuh dengan bintang kehormatan, dan namanya sering dipuji dalam berbagai operasi pemberantasan kejahatan. Namun di balik semua itu, Lambo menyimpan rahasia gelap. Secara diam-diam, ia menjalin kerja sama dengan seorang bandar narkoba internasional bernama Chen Li. Chen Li adalah sosok misterius yang mengendalikan jaringan narkotika lintas negara. Melalui pelabuhan-pelabuhan terpencil dan jalur laut yang sulit diawasi, mereka merancang sebuah operasi besar. Chen, aku akan menjaga narkoba ini tapi 20% untuk aku. Dan aku juga mau uang tunai. Baik, kita sepakat. Masukkan beberapa KG narkoba ke beberapa tempat agar ada yang ditangkap. Kamu pandai. Aku juga butuh naik jabatan atas tangkapan beberapa KG narkoba. Licik seperti ular. Target mereka sangat berani, menyelundupkan 3 ton narkoba melalui jalur laut. Operasi itu dirancang dengan sangat rapi. Kontainer-kontainer narkoba disamarkan sebagai muatan biasa di sebuah kapal kargo. Hampir tidak ada yang menyadari bahwa kapal tersebut membawa salah satu pengiriman narkoba terbesar dalam sejarah. Namun setiap rencana besar membutuhkan tumbal. Di kapal itu, ada seorang anak buah kapal bernama Rizal. Rizal hanyalah seorang pelaut sederhana. Ia bekerja keras demi membantu keluarganya di kampung. Ia tidak tahu apapun tentang muatan rahasia yang sedang dibawa kapalnya. Kenapa kargo ini terlihat terpisah dari kargo lain? Dan kapten menyuruhku menjaga kargo ini. Sepertinya kapal sudah memasuki perairan negara kita. Segera lakukan penangkapan. Kami kepolisian Retu Konoha, berhentikan kapal sekarang. Ternyata benar kata Jenderal. Ada 100 kg narkoba di kapal ini. Ketika kapal tersebut diperiksa oleh aparat, operasi yang sebenarnya sudah diatur mulai berjalan. Rizal ditangkap. Ia dituduh sebagai dalang penyelundupan narkoba itu. Aku baru saja bekerja di sini. Diam! Aku tidak tahu apa-apa. Ceritakan semuanya yang kamu tahu. Kamu pasti terlibat. Semua bukti yang ada seolah mengarah kepadanya. Dokumen, laporan, bahkan kesaksian yang direkayasa. Di ruang sidang, seorang jaksa bernama Haris berdiri dengan penuh keyakinan. Dengan suara lantang ia menuduh Rizal sebagai Kau terlibat penyelundup dalam kasus narkoba ini. Pengakuanmu internasional. diperlukan Saya sekarang. tidak tahu apa-apa, Pak. Dia memasukkan narkoba bekerja sama dengan kapten kapal. Tidak ada yang tahu bahwa Haris sebenarnya sudah bekerja sama dengan Lambo. Sidang berlangsung cepat. Pembelaan Rizal nyaris tidak didengar. Semua bukti sudah dipersiapkan. Akhirnya keputusan dijatuhkan. Rizal dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman tembak. Saya sebagai orang kecil tidak mampu melawan. Bagi dunia, kasus itu terlihat seperti keberhasilan besar aparat dalam memberantas narkoba. Namun bagi mereka yang berada di balik layar, itu hanyalah langkah kecil dari permainan besar. Aku harus memberitahu Jenderal kalau kasus ini sudah ditutup dan aku dapat bagian dari penjualan narkoba. Tapi sebuah kesalahan kecil mulai membuka semua rahasia. Suatu hari, seorang penyidik dari lembaga anti korupsi bernama Ridwan menerima sebuah email misterius. Email itu berisi dokumen dan percakapan rahasia yang menunjukkan adanya hubungan antara Jaksa Haris dengan jaringan narkoba internasional. Ridwan mulai menyelidiki. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas bahwa ada konspirasi besar di balik kasus tersebut. Akhirnya kecurigaan saya selama ini benar. Jaksa Haris adalah jaksa para bandar narkoba. Bukti-bukti pun terkumpul. Akhirnya, tim penyidik bergerak. Di suatu pagi yang mengejutkan, petugas datang ke kantor Haris. Di depan banyak orang, jaksa itu langsung ditangkap. Di ruang interogasi, tekanan semakin kuat. Haris akhirnya tidak mampu lagi menyembunyikan semuanya.
Dengan wajah pucat, ia mengungkapkan sebuah nama yang mengejutkan. Jenderal Lambo di balik semua ini. Dia adalah penjaga bandar Chenle. Pengakuan itu mengguncang banyak pihak. Tidak lama kemudian, operasi penangkapan besar dilakukan. Rumah mewah Lambo dikepung aparat. Sang jenderal yang dulu disegani itu akhirnya diborgol dan dibawa Kalian pergi. semua tetap di posisi kalian. Maaf, Jenderal. Apa ini? Kami tidak punya pilihan. Lambo dan Jenderal, Haris ikut kemudian dipenjara. Namun karena Masuk ke koneksi dan jabatan yang mereka miliki, mereka ditempatkan di sel tahanan mewah yang jauh berbeda dari sel narapidana biasa. Karirku sudah hancur, begitu juga kamu. Tenang, temanku akan mengkondisikan hukuman kita. Bagi sebagian narapidana lain, hal itu terasa seperti ketidakadilan. Di balik tembok penjara yang gelap, beberapa narapidana mulai menyusun rencana. Sebuah rencana balas dendam. Pada suatu malam yang sunyi, ketika penjaga mulai lengah, sesuatu terjadi di dalam penjara. Api tiba-tiba muncul di sekitar sel mewah tempat Lambo dan Haris ditahan. Dalam hitungan menit, api membesar dan asap memenuhi koridor penjara. Alarm berbunyi keras. Keesokan paginya, berita besar menyebar ke seluruh negeri. Media memberitakan bahwa 2 narapidana kasus narkoba telah tewas dalam kebakaran di dalam penjara. Banyak orang percaya itu hanya sebuah kecelakaan. Namun, bagi sebagian orang yang mengetahui cerita sebenarnya, peristiwa itu meninggalkan satu pertanyaan besar. Apakah itu benar-benar kecelakaan? Atau akhir dari sebuah konspirasi yang terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup? Kerjamu hebat, pangkatmu akan segera naik.